Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Nur Islamiyawati Supriyatna Putri dengan NIM 190.318. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat pada tahun 2019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual kepada anak. Orang tua harus lebih peka terhadap perilaku anaknya, karena ketika anak mendapatkan tindak kekerasan seksual, maka tidak semua anak bisa menceritakan kepada orang tuanya. Tapi, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual pada anak yaitu tindakan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, baik menggunakan kekerasan ataupun tidak, yang bisa terjadi di berbagai tempat. Kekerasan seksual bisa berupa fisik maupun non-fisik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI sepanjang tahun 2021 dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus, di mana berarti 58,6% kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun dapat menimbulkan trauma bagi korbannya. Banyak juga orang yang mengira bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang asing yang belum pernah ditemui atau dikenal anak sebelumnya. Tetapi faktanya, pelecehan seksual dilakukan oleh siapa saja, termasuk kerabat terdekat, bahkan keluarga inti. Sehingga tekanan yang didapat membuat anak tidak berani menceritakan kejadian yang ia alami, bahkan kepada orang tuanya. Yang bisa dilakukan orang tua yaitu yang pertama, tetap tenang dan berikan rasa percaya kepada anak. Yang kedua, berikan rasa aman. Yang ketiga, jangan biarkan anak menyalahkan diri. Yang keempat, mintalah bantuan ahli. Dan yang kelima, melaporkan tindak kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab 2 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah yang pertama, pelecehan seksual non-fisik. Yang kedua, pelecehan seksual fisik. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Yang keempat, pemaksaan sterilisasi. Yang kelima, pemaksaan perkawinan. Yang keenam, penyiksaan seksual. Yang ketujuh, eksploitasi seksual. Yang kedelapan, perbudakan seksual. Dan yang terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu A. Pemerkosaan, B. Perbuatan cabul, C. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak. D. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. E. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. F. Pemaksaan pelacuran. G. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. H. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. I. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Dan J.
tindak pidana yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tujuannya untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban untuk melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku. Yang terakhir, untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan untuk menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sanksi untuk pelaku ada dalam unsur pidana pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.